المقليات وهذه الأشياء لا أكلها، والسكر قد انقطعت عنه قبل 7 سنوات. سكر في القهوة ومثل هذه الأشياء. حلويات شبه منقطع عنها. الملح أكله قليلا أصلا. مشروبات لا أشربها إطلاقا. أشرب ماء، شاي بدون سكر وقهوة بدون سكر. نعم، هذا الذي أنا عليه. لا نحاول أن نخفف من الخبز مطلقا، مشتقات القمح. لكن الروتي الأبيض لا أكله إطلاقا. نعم، هذا هو حالي. أيوة، تفطن الآن، تفطن. أيوة، أنا ذاكر مرة كنت يعني أعصابك سهر، يعني مصعوب. هذا احتمال كبير إذا كان أكل نظامك زين، وهذا يكون هذا ورمه بسبب إيش؟ سبب يعني ليس مرض طبي، لكن مرض بسبب جن. كيف طريقة؟ افعل لك رقية بنفسك، رقية بنفسك. طبعا ذكر الصباح والمساء لابد، وتركي بنفسك ترجمة يديك، ثم تقرأ الفاتحة، تقرأ آية الكرسي، تقرأ آيتين من آخر سورة البقرة، وتقرأ الإخلاص على الفلق الناس. ودي بس كرر كم مرة، تنفخ في اليد وتضرب في رأسك، تضرب في رأسك. نعم، ويقرأ مرة أخرى، تضغط في بطنك ثم تأخذ يدك إلى بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebagaimana biasa pada Kamis pekan ketiga Duha kita ada kajian rutin ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dari kajian terkait dengan targhib wa tarhib, terkait dengan targhib wa at-tarhib, yaitu untuk memberikan semangat bagi kita terkait dengan janji-janji Allah dari surga, dari kenikmatan-kenikmatan Allah yang Allah siapkan di akhirat. Juga janji-janji Allah dari ancaman-ancaman, siksaan-siksaan neraka, sehingga kita menjadi manusia yang selalu mawas diri dan menjauhkan diri kita dari segala hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendekati hal-hal yang akan menjadikan surga sebagai tempat tujuan kita. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kajian dari buku yaitu merencanakan husnul khatimah yang diambil dari buku asli yaitu Nasaimul Bushrayat wa Dalailu al-Mukramat fi Taltifi al-Ahzan wa Tahsili al-Salwan. Nah, yang
merupakan buku yang sangat bermanfaat untuk kita-kita yang selalu ingat, yang ingin menggapai husnul khatimah. Sekali lagi, orang-orang yang selalu berdoa dengan husnul khatimah, dia bukanlah termasuk orang yang lalai dengan Allah Subhanahu wa taala, lalai dengan hari akhir. Dia adalah orang-orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang sebelumnya sudah kami sampaikan tentang di antara merencanakan husnul khatimah di antaranya dengan menutup usia dengan membaca la ilaha illallah. Dengan menutup usia dengan membaca la ilaha illallah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan di antaranya yaitu yang termasuk amalan yang menyebabkan kita menjadi orang yang husnul khatimah, meninggal dalam keadaan di akhir dengan akhir yang baik dari wafatnya, kemudian di alam kubur mendapatkan nikmat jauh dari siksaannya, juga di yaumul qiyamah ya, dia mendapatkan kenikmatan yaitu berupa jannahnya. Yang berikutnya yaitu masuk surga tanpa hutang, sombong, dan tidak mengambil harta umum, ya, harta umum, ya, khalayak umum. Juga subhanallah, hutang termasuk yang sebagian manusia, bahkan sebagian besar manusia pada hari ini mereka bermudah-mudahan dengan hutang. Nasallallahu afiyah. Semoga Allah jaga kita semua. Terkadang mereka berhutang karena ada perlu dan sebagian tidak ada perlu. Bukan perkara darurat. Dan ketahuilah bahwasanya orang yang meninggal dalam keadaan dia berhutang, sebenarnya dalam keadaan dia ini berada di dalam bahaya yang besar. Pada antaranya Nabi SAW telah bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu an, nafsul mu'min mu'allaqah bidaini hatta yuqdha alaih. Bahwasanya jiwa seorang mukmin itu tergantung dengan hutangnya sampai dia melunasi hutangnya. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an. Juga disebutkan dari Thauban radhiyallahu an bahwasanya Nabi SAW meriwayatkan, man faraqa ar-ruha min jasadihi wa huwa bari'un min thalathin dakhalal jannah. Barang siapa yang rohnya berpisah dari jasadnya sedang ia bebas dari 3 perkara, maka ia masuk surga. Apa 3 perkara tersebut? Ketiga perkara tersebut diantaranya adalah sifat sombong, al-kibr, kemudian utang, dan al-ghulul. Al-ghulul yaitu merampas harta pemerintah atau merampas harta rakyat atau merampas harta yaitu orang banyak, ya. Maka ini termasuk ghulul. Nah, juga termasuk harta rampasan perang yang belum dibagi, dirampas, juga masuk ghulul. Kemudian rahimahumullah jami'an, di balik itu ada yang disebutkan dalam syariat, yaitu keutamaan orang yang memberikan keluasan hutang, kemudahan, keleluasaan. Jika ada saudaranya membutuhkan uang dan dia hutangi, ini ada padanya keutamaan. Ya, di balik ancaman orang yang meninggal dengan hutang, ya, ada keutamaan orang yang menghutangi. Ya, orang yang menghutangi punya keutamaan. Nah, adapun orang yang berhutang, orang yang berhutang ini ada ancaman. Ya, nanti akan kita sebutkan tafsirnya. Kemudian kita perhatikan keutamaannya, di antaranya masuk dalam hadis Nabi SAW, riwayat Imam Muslim,
Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhih. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu dalam atau memberikan pertolongan pada seorang hamba selama seorang hamba tersebut selalu memberikan pertolongan, selalu meringankan beban saudaranya. Orang yang berhutang diantaranya karena memang dia butuh, apalagi keperluan berhutang untuk keperluan yaitu keluarga dia, keseharian dia, urusan makan dan minum. Ini tentunya kita yang memberikan hutang kepada mereka, ya ini adalah keutamaan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman ya dalam surat Al-Baqarah ayat 245, "Man dzalladzi yuqridullahu qardan hasana fayudha'ifuhu lahu ad'afan katsira. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un." Dalam firman-Nya ini Allah sebutkan, dan barang siapa yang memberikan pinjaman dengan pinjaman yang baik yaitu kepada saudaranya, maka Allah akan lipat gandakan kepada dia ad'afan katsira, lipatan yang sangat banyak. Ya. Anda memberikan pinjaman kepada saudara Anda, sengaja memberikan pinjaman, maka Allah akan lipatkan kepada Anda dengan apa? Lipat ganda yang banyak. Dengan lipat ganda yang banyak. Nah, dan Allah lah yang menyempitkan, Allah lah yang meluaskan kepada dia rizki, dan hanya kepada Allah dia kembali. Kepada Allah lah dia kembali. Harta yang kita punya gak akan dibawa mati. Tapi harta yang kita punya, jika kita hutangkan, kita berikan pinjaman kepada orang, maka itu akan menjadi pahala yang berlipat-lipat. Ya, begitu pula harta yang kita infakkan, harta yang kita sedekahkan, sekali-kali gak akan sirna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi harta kita yang kita tumpuk dan kita manfaatkan justru malah dihisab. Ya, dihisab di yaumul qiyamah, dan di dunia akan sirna begitu saja. Tetapi jika harta tersebut dimanfaatkan untuk membantu saudaranya yang perlu hutang, dia hutangkan harta dia. Nah, dia infakkan, dia sedekahkan, dia berikan sebagai nafkah kepada keluarganya, maka ini harta yang bermanfaat. Harta yang bermanfaat. Barakallahu fikum. Bahkan juga Allah jadikan keutamaan bagi mereka yang menghutangkan kepada saudaranya. Kemudian saudaranya ketika jatuh tempo, saudaranya tidak mampu untuk membayar. Tidak mampu untuk membayar dan minta uzur. Dan Anda berikan uzur. Ini juga punya keutamaan. Sebagaimana Nabi SAW telah bersabda dalam riwayat Imam Muslim, man anzara mu'siran aw wada'a alaihi ya adallahu Allahu fi dhillih. Barang siapa yang memberikan tempo bagi orang yang susah untuk membayar hutang, atau dia ikhlaskan hutang saudaranya. Ada saudaranya minta tempo ketika jatuh tempo, tapi dia nggak mampu bayar. Kemudian dikasih injury time, ya, atau sekalian udah dah ambil untuk kamu, nggak apa-apa, nggak usah dikembaliin. Maka keutamaannya adalah apa? Allah akan berikan dia teduhan di hari kiamat. Allah akan berikan dia teduhan di hari kiamat. Hadits riwayat Muslim. Fa ini keutamaannya rahmani wa rahmakumullah jami'an. Juga di antaranya termasuk keutamaan, misalkan Anda sebagai pedagang, saudagar, ada pembeli yang hutang, dan Anda mudah untuk bermuamalah dengan dia, ini juga ada padanya keutamaan. Ya, ada padanya keutamaan sebagaimana disebutkan, ya, wa idza kunta samhan fil bai' wa syira' wa maqadat ad-duyun nilta rahmatullah yaumal qiyamah. Nah, jikalau Anda yaitu memberikan kemudahan muamalah, ya, dalam jual beli, juga termasuk urusan utang, ya, memudahkan urusan mereka, ya,
niscaya akan Anda dapati apa? Rahmat Allah limpahkan kepada Anda. Sebagaimana dari Jabir bin Abdullah, ya, dari Jabir bin Abdullah Nabi bersabda, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala ya merahmati laki-laki yang mudah dalam urusan perjualan dan pembelian, jual beli, ya, dan menyelesaikan masalah mudah. Maka orang seperti ini akan mendapatkan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Udah enggak apa-apa. Ya. Ambil aja sisa kembaliannya untuk kamu. Mudah. Udah enggak apa-apa. Utang yang lalu saya ikhlasin. Silakan mau beli apa lagi. Nah, ini subhanallah, orang yang hatinya rahmah ya kepada si pembeli, apalagi pembeli yang enggak mampu. Yang jelas-jelas enggak mampu. Bukan pembeli yang punya harta tapi sengaja menunda-nunda utang dia untuk dibayar. Ini menjadi ancaman. Ya, ini yang menjadi ancaman. Nah, subhanallah, dia memudahkan urusan. Dan barang siapa yang merahmati manusia di muka bumi, maka yang di langit yaitu Allah dan para malaikat akan merahmati dia. Ya, akan merahmati dia. Man lam yarham fid dunya, lam yarham man fis sama. Barang siapa dia tidak rahmah dengan orang yang ada di dunia, maka yang di langit juga nggak akan sayang sama dia, yaitu Allah dan para malaikatnya. Nah, ini rahmani wa rahmakumullah jami'an. Di antaranya perlu diperhatikan bahasanya kalau seandainya utang piutang itu dengan atau terkait harta yang sangat besar, maka sunnahnya untuk dicatat. Karena khawatir orang yang berhutang tadi mengaku tidak punya hutang dengan dia. Ya, makanya syariat diantaranya menjauhkan dari madharah, bahaya, pertikaian antara umat manusia. Makanya ada bukti, ada saksi. Nah, ini termasuk sunnah. Sebagaimana Allah sebutkan ya dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Ya, wahai orang yang beriman, kalau kalian berhutang ya, memberikan hutang ya dengan hutang pada tempo tertentu, maka hendaknya apa? Catatlah. Catatan ini tujuannya sebagai bukti biar enggak ada penipuan atau kedustaan. Nah, betapa indahnya Islam ini, Masya Allah. Kemudian juga Allah berfirman menunjukkan ketika hutang piutang itu ada saksi. Dalam firman-Nya, wastushhidu syahidaini min rijalikum fa illam yakuna rajulaini farujulun wa imra'atani. Nah, maka saksikanlah dengan saksi dari laki-laki dari antara laki-laki di antara kalian. Kalau tidak mendapatkan saksi dari laki-laki, maka bisa seorang laki-laki dan dua wanita. Seorang laki-laki dan dua wanita. Nah, fa ini rahimani wa rahimakumullah, jami'an menunjukkan apa? Butuh catatan dan butuh saksi. Ya. Sehingga apa di antaranya? Biar dia di dunia tidak zalim kepada saudaranya dan biar dia di akhirat tidak mendapat siksa. Nah, tidak mendapat siksa. Fa ini yang perlu difahami. Betapa indahnya Islam. Nah, yang jadi masalah adalah mereka-mereka yang sengaja mampu tapi mengulur-ngulur waktu untuk membayar. Ya, ini adalah termasuk orang-orang yang mendapatkan ancaman. Nah, di antaranya Nabi SAW juga tidak mensalatkan orang yang masih punya hutang. Orang yang masih punya hutang. Juga di antaranya kalau ada orang yang meninggal dan dia punya hutang, hendaknya disampaikan. Istrinya tahu misalnya. Dan kaum muslimin berlomba-lomba untuk menutup hutang dia. Masya Allah. Berlomba-lomba untuk menutup hutang dia. Terutama dari karib kerabatnya. Wah, barang siapa yang di antaranya ya sebagaimana disebutkan orang-orang yang meninggal dengan niat melunasi hutangnya, sebagaimana dari riwayat Maimunah bahwa Rasulullah SAW bersabda, man
addana dainan yanwi qada'ahu addahullahu anhu yaumal qiyamah. Ya. Barang siapa berhutang dan ia berniat melunasinya. Berhutang dan dia berniat melunasinya, maka pada hari kiamat kala Allah akan melunasinya. Allah akan melunasinya. Jadi kalau berhutang niat untuk lunasi, jangan hutang niat untuk tidak bayar. Nah, atau hutang punya niat bayar tapi mengulur-ulur dari waktu pembayaran, padahal dia mampu. Padahal dia mampu, ini yang tercela. Ini yang tercela. Dan barang siapa yang mati dan ia tidak berniat membayar utangnya, utangnya akan dibayar dengan kebaikannya. Dia mati. Dia nggak niat membayar utangnya. Maka apa? Utangnya akan dibayar dengan kebaikannya kepada orang yang diutangi. Ya, kepada orang yang diutangi. Jadi kebaikan dia akan ngalir kepada orang yang diutangi. Hati-hati. Kebaikan yang dilakukan oleh seseorang dari sholatnya, infaknya, sedekahnya, ya amar ma'ruf wa nahyu anil munkarnya akan mengalir kepada orang yang diutangi, yaitu piutang. Nah, karena apa? Dia meninggal tidak berniat membayar hutangnya. Nah, sebagaimana disinyalir dalam hadis Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda, "Waman mata wala yanwi qada'ahu fadzakal ladzi yu'khadhu min hasanatihi laisa yauma idzin dinarun wala dirhamun." Ya, barang siapa yang mati dan ia tidak berniat untuk melunasi utangnya, maka utang tersebut diambilkan dari amal kebaikannya. Karena pada hari itu tidak ada dirham ataupun tidak ada dinar. Nah, hari itu nggak ada harta, nggak ada ATM, nggak ada duit. Jadi apa yang dikurangi? Kebaikan dia diberikan kepada orang yang menghutangi dia. Orang yang menghutangi dia. Kemudian jangan lupa dengan apa? Dengan diantaranya doa untuk melunasi utang. Jika kita punya hutang, hendaknya kita berdoa untuk melunasi hutang. Ya, di antara doa untuk melunasi hutang, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ini perlu dibaca. Ya, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya, atau bisa doa yang lainnya, Allahumma ini a'udzubika minal ghammi wal hazani wal ajazi wal kasali wal jubni wa wada'ad daini wa ghalabatir rijali. Nah, ini rahmina rahmakumullah jami'an. Kemudian yang berikutnya yang menyebabkan seseorang ya tidak masuk jannah juga, dihalangi untuk cepat masuk jannah, juga diantaranya adalah sifat sombong. Sifat sombong. Jangan sampai sombong ini dipelihara. Jangan sampai dendam itu dipelihara. Ya, lepaskan semua akhlak-akhlak damimah, akhlak-akhlak yang buruk ini dari hati kita. Contohnya diantaranya sebagaimana disebutkan oleh para ulama, apa sih makna sombong? Al-kibr, sombong secara bahasa adalah al-'azamah wat tajabbur, yaitu merasa dirinya besar, ya, merasa dirinya paling besar. Adapun secara istilah, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya, Nabi bersabda, batarul haq wa ghamtun nas. Hakikatnya sombong adalah mereka-mereka yang menolak al-haq, menolak dalil, menolak al-haq yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan dia merendahkan manusia. Dan dia merendahkan manusia. Inilah definisi sombong. Maka hendaknya kita apa? Tawadhu. Rendah hati ketika disampaikan pada kita al-haq. Juga rendah hati di hadapan manusia. Ya, ini dua-dua ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Juga demikian enggak boleh kita sombong dari perkara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga enggak boleh sombong di hadapan manusia. Ya. Ada ketika di hadapan Allah merendahkan diri di hadapan Allah. Ada pada manusia merendahkan diri yang tidak sampai menghinakan diri. Sebagaimana menghinakan diri di hadapan
Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah berfirman ya dalam surat Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya ini, ya qala rabbukum ud'uni. Ya. Allah berkata, ya, kepada Rabb kalianlah kalian berdoa, ya. Maka aku akan kabulkan. Aku akan kabulkan. Dan sesungguhnya orang-orang yang sombong dari ibadah kepadaku termasuk doa kepadaku, mereka akan masuk jahannam. Tinggal di dalamnya. Lama di dalamnya. Nah, juga Nabi SAW bersabda bahwasanya la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga yaitu mereka-mereka yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar darrah. Darrah yaitu semut. Darrah yaitu semut. Kalau ada orang ya di hatinya ada sebesar kesombongan sebesar semut saja, itu nggak masuk surga. Wah, ini tentunya ancaman, betul-betul kita harus mawas diri, jangan sampai kita sombong. Ketika sampai dalil kepada kita, jangan sampai kita tolak. Jangan sampai kita merendahkan manusia. Nah, nasallallahu afiyah. Pernah waktu itu datang seorang laki-laki. Ya Rasulullah, inna rajula yuhibbu ayyakuna thawbahu hasanan wa na'lahu hasanatan. Ya Rasulullah, ada seorang laki-laki yang dia itu apa? Seneng pakaiannya itu indah-indah, sandalnya itu indah-indah. Kemudian Nabi justru bersabda, innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah, menyukai yang indah-indah. Dan kemudian disebutkan Nabi, apa sih sombong? Kemudian kata Nabi SAW, sombong adalah batarul haq qamtun nas. Sombong adalah mereka-mereka yang menolak al-haq dan mereka yang merendahkan manusia. Ini hakikatnya adalah sombong. Hakikatnya adalah sombong. Dan sombong adalah termasuk sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sifat Allah ini tidak boleh kita contoh. Ya. Tidak boleh kita contoh. Dan tidak semua sifat Allah itu termasuk nama Allah. Kalau nama Allah pasti juga terkandung sifat Allah dan tidak sebaliknya. Sifat belum tentu nama. Karena pada kata sombong itu ada hal yang tidak layak. Makanya tidak dijadikan dia di antaranya apa? Sifatnya manusia. Karena itu kekhususan dari Allah Subhanahu wa taala semata. Kekhususan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah disebutkan Nabi SAW dari hadis riwayat Imam Ahmad, dan asal hadis ini dari Sahih Muslim, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkata, ya, berfirman, al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari faman naza'ani wahidan minhuma qadhaftuhu finnari. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis Al-Qudsi, kesombongan itu adalah pakaianku, yaitu yang atas. Dan azamah, merasa besar ya dan agung, itu adalah pakaian bawahku. Nah, barang siapa yang melepaskan dariku salah satu dari keduanya ini, maka aku akan lempar dia ke neraka. Artinya kesombongan itu milik Allah semata. Maka jangan sampai kita mengambil milik Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kita sombong. Nah, haknya Allah Subhanahu wa taala seperti kalau kita dibandingkan manusia beda. Manusia yang sempurna itu manusia yang tidur normal. Sedangkan haknya Allah, Allah tidaklah tidur, tidaklah mengantuk. Juga demikian, haknya manusia yang sempurna dari sisi hati tidaklah sombong. Adapun haknya Allah yang lengket pada Allah Subhanahu wa taala, Allah itu sombong. Gak layak bagi kita untuk nyamai Allah Subhanahu wa taala. Juga terkait dengan contoh pada tidur Nabi SAW.
Nabi berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Aisyah, inna ainai tanaman wa qalbi ma yanam." Ya Aisyah, kedua mataku itu tertidur. Kedua mataku itu tertidur dan sedangkan hatiku tidaklah tidur. Nah, ini yang perlu diperhatikan rahmani wa rahmakumullah jami'an. Barakallahu fikum. Juga tidak boleh kita berjalan di muka bumi dalam keadaan kita menyombongkan diri. Dalam keadaan kita menyombongkan diri. Allah Subhanahu wa taala ya telah berfirman, "Wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Waqsid fi masyik min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya ini, apa? Dan manusia ini hendaknya kalau jalan apa? Jangan jalan di muka bumi seperti orang-orang yang membanggakan dirinya. Sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang yang terlalu membanggakan dirinya. Ya, nggak suka, Allah nggak suka. Nah, maka hendaknya rendahkanlah jalanmu, ya, rendahkanlah jalanmu juga suaramu, ya, nggak boleh teriak-teriak dan sebagainya. Makanya Allah berfirman, inna angkaral aswati la sautul hamir. Sesungguhnya suara yang paling dibenci adalah suaranya keledai. Adalah suaranya keledai. Nah, maka kita nggak boleh mencontoh suara keledai. Umat Islam dengan diperintahnya Rasulullah SAW sebagaimana Nabi telah bersabda, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus untuk apa? Menyempurnakan akhlak. Termasuk bagaimana kita berpenampilan. Bagaimana kita bicara. Nah, jangan sampai menunjukkan kesombongan. Nah, berikutnya rahmatullah, Nabi juga bersabda dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, dari riwayat Sahih Bukhari, bainama rajulun yamshi fi hullatin tu'jibu nafsuhu murajjilan jummatuhu id khasafa Allahu bihi fahuwa yatajaljal ila yaumil qiyamah. Kata Nabi SAW, ya, ada seorang lelaki yang dia berjalan dengan pakaiannya, ya, yang pakaian itu bikin dia ujub, bangga dengan pakaiannya. Hati-hati dengan pakaian jabatan, pakaian kebanggaan, ya, kebanggaan dia. Jangan misalkan pakaian yang menganggap dia harus beda dengan orang lain. Imam jabatan dia, profesi dia, hati-hati. Nah, coba bayangkan berat ancamannya. Nah, ini orang pertama berpakaian yang buat dia ujub, satu. Yang kedua, dan dia menyisir rambutnya, ya, dalam keadaan dia ini menyisir rambutnya biar dianggap dia ini paling tampan, dia beda dengan yang lainnya, ya. Alhasil hal-hal ini bikin ujub. Maka apa iqabnya? Ya, iqabnya adalah Allah akan tenggelamkan dia di dalam kerak bumi sampai hari kiamat. Ini masih di kuburan. Di kuburan ditenggelamkan dia di kerak bumi sampai hari kiamat. Nas'allahul afiyah. Ini masih siksa kubur, belum siksa neraka. Masih awal manazilil akhirah. Masih awal tempat dia masuk akhirat. Belum lagi nerakanya. Masih di alam barzah. Ya, maka dia dibangkitkan dalam keadaan apa? Dia ini ada di kerak bumi, ditenggelamkan. Nah, nas'allallahal afiyah. Kemudian rahmani wa rahmakumullah jami'an, juga termasuk kesombongan ini sebagaimana disebutkan Nabi dari Umar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Imam Muslim, la yanzurullah ila man jarra thawbahu khuyala. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidaklah melihat orang-orang yang menjulurkan pakaiannya, ya, sangat panjang dan dia dalam keadaan menyombongkan. Ya, dengan pakaian dia menyombongkan diri. Nah,
Nah, ini termasuk apa? Tidak masuk surga. Ancamannya tidak masuk surga. Sekali lagi termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Kemudian juga Nabi SAW bersabda, "Man ta'azzama fi nafsihi aw ikhtala fi masyatih, laki Allah wa huwa alaihi ghadbanun." Rawahul Baihaqi. Nah, barang siapa yang dia ini mengagungkan dirinya, ya, dan berjalan di muka bumi berbangga-bangga diri, ya, dalam jalannya, hati-hati jalannya di sini, hati-hati. Imam memang jalannya dia, atau bisa jadi bagaimana dia naik kendaraan. Nasallahu afiyah. Ya. Fa Allah akan berjumpa dengan dia dalam keadaan Allah itu marah kepada dia. Riwayat Al-Baihaqi. Riwayat Al-Baihaqi. Nah, fa kibr ini atau sombong ini, ya, itu dibagi menjadi dua. Bisa zahir, bisa batin. Kalau batin, yaitu berada di dalam hati dia atau jantung. Ini termasuk apa? Akhlaknya seorang manusia. Akhlaknya manusia. Adapun yang zahir adalah amalan-amalannya nampak dari sifat sombongnya dia, bagaimana dia berpenampilan. Ya, ini yang zahir, bagaimana dia bicara. Ini yang zahir. Dan sekali lagi yang zahir ini adalah merupakan buah hasil dari al-batin. Buah atau hasil dari apa yang dia sembunyikan dalam hati dia. Kemudian jadi nampak melalui anggota tubuh dia. Nah, dan sombong itu ada sebabnya. Di antaranya memang orang sendiri itu sombong. Kemudian ada bahan yang disombongkan, ya. Dan ada sebab-sebab yang menjadi dia sombong, seperti karena dia berteman dengan orang-orang yang sombong, sehingga sombong menular pada diri dia. Nasallahu al-afiyah. Fa ini rahimani wa rahimakumullah, jami'an yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini, yaitu masuk surga tanpa sombong, masuk surga tanpa hutang, juga masuk surga tanpa merampas harta manusia. Nah, wallahu alam bisawab. Mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan. Baik, pertanyaannya yang pertama, Bismillah, ahsanallahu ilaikum Ustaz Jami. Tadi disampaikan bahwa seseorang yang berniat untuk melunasi hutangnya tapi belum mampu, Allah akan lunasi hutangnya. Ya, Allah lunasi hutangnya, di antaranya apa maksudnya? Ya, disebutkan juga dalam satu hadis bahwa ruhnya akan terkatung-katung. Mohon penjelasannya, apa yang dimaksud terkatung-katung? Nah, jadi akan ditangguhkan urusan dia. Akan ditangguhkan urusan dia. Nah, bagi mereka yang niat untuk melunasi hutang tapi tidak mampu, Allah akan lunasi hutang dia. Ya, di antaranya iqabnya, Allah mudahkan urusan dia. Ya, yang sebenarnya dia terkatung-katung, Allah mudahkan karena apa? Ketidakmampuan dia. Ketidakmampuan dia. Tetapi yang berada di muka bumi, ya, di dunia, terutama dari kerabatnya, ya, dia punya di antaranya untuk apa? Untuk beban untuk membantu atau melunasi saudaranya. Karena apa? Kerabat lebih berhak. Kerabat lebih pantas untuk melunasi hutang saudaranya. Untuk melunasi hutang saudaranya. Untuk meringankan bebannya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Maka nal abdu wallahu fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni akhi." Maka yang paling pantas kerabatnya. Dan juga demikian bagi mereka yang punya harta dari kaum muslimin, ya, mereka mampu untuk melunasi hutang saudaranya, maka ini juga keutamaan. Maka juga keutamaan membebaskan apa yang Allah tangguhkan, membebaskan apa yang Allah tangguhkan. Nah,
Kemudian yang berikutnya rahimakumullah, ya, terkait dengan sifat sombong, terkadang terbesit dalam hati bahwa ibadah kita ataupun hal lainnya lebih baik dari seseorang, namun tidak diutarakan. Ya, mungkin seperti was-was setan. Apakah hal tersebut terbesit dalam hati namun tidak diutarakan termasuk dalam kategori sombong? Ya, ini namanya bisikan seperti ini tidak masuk dalam hitungan dosa. Ya, innallaha tajawazu ummati. Ya, sesungguhnya Allah mengampuni dari umatku ini. Ya, itu apa yang terbetik dalam hatinya, tapi nggak diutarakan, nggak diamalkan. Ya, yang demikian tidaklah mengapa. Yang demikian tentunya tidak mengapa dengan syarat dia tetap melawannya. Dia tetap melawan. Ya, maka yang demikian tidak memudaratkan. Ya, begitu pula ini dinamakan apa? Hadithun nafs, yaitu bincang-bincang atau bisikan dalam diri dia. Ya, yang demikian tidak mengapa selama dia melawannya. Contoh juga ketika dia sedang sholat, ya, muncul niat riya, ya, muncul niat riya, tapi dia nggak ikuti, dia terus lawan, ya. Selama dia tidak wujudkan dalam bentuk amalan atau ucapan, maka yang demikian, ya, ma'fu an, ya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian yang berikutnya, bagaimana hukumnya jika ada orang yang berhutang sudah sangat lama dan dengan jumlah cukup besar, tapi saat diingatkan ditagih, orang tersebut justru marah-marah. Nih, makanya Umar bin Khattab sebagaimana disebutkan dalam riwayat Al-Baihaqi, ya, dalam sunannya dikatakan ad-dain awwalahu al-hazan wa akhiruhu al-gham, ya, bil makna. Nah, ketika berhutang, orang berhutang awalnya itu sedih. Ketika bayarnya, kadang dia marah, ya, kadang dia marah. Nah, dan ini justru apa? Sifat yang tercela, sifat yang tercela. Maka dari itu harus ada catatan hitam di atas putih bagi mereka yang berhutang, dan ada saksi, sehingga jika ada apa-apa, ya, ini ada bukti, cukup bukti. Untuk apa? Menyelamatkan agar apa? Diri dia tidak mendolimi kita. Yang kedua, biar dia tidak disiksa di alam barzakh, juga tidak disiksa di neraka. Nah, biar urusan dia juga cepat selesai, nggak terkatung-katung. Ya, urusan dia biar nggak terkatung-katung. Bayangkan kalau seandainya, ya, dia di yaumul kiamah punya utang dan niat tidak bayar, ya, bayangkan apa yang terjadi. Karena dia nggak punya dinar wal dirham, nggak punya harta sedikit pun, ya, maka apa? Kebaikan dia akan diberikan kepada orang yang menghutanginya. Coba. Makanya terkatung-katung di antaranya apa? Hisabnya. Ya. Ketika ditimbang, bayangkan kebaikannya dialihkan kepada orang yang menghutangi dia. Nah, ini di antaranya rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sedangkan yang memberi hutang sudah memberi keringanan untuk membayarnya dengan cara mencicil semampunya, ya. Nggak harus target waktu. Wah, ini masya Allah yang ngutangin sudah punya itikat baik, ya. Bahkan dia mendapat apa? Mendapat keringanan, mendapat keutamaan apa? Memberikan tempo kepada orang yang berikan utang. Sebagaimana hadits hadits Nabi, wa man anzara mu'siran aw wada'a alaihi adallahu Allahu fi dhillih. Ya, barang siapa menunda, memberikan udzur kepada orang yang punya utang untuk tidak membayar atau diikhlaskan sekalian, maka apa? Dia akan mendapatkan teduhan di hari kiamat nanti. Di padang mahsyar akan mendapatkan teduhan, ya. Nah, ini keutamaannya. Maka kembalinya kepada siapa? Bukan orang yang menghutangi. Kembalinya keburukan kepada orang yang berhutang. Ya, kenapa marah-marah? Nah, kenapa marah-marah? Lah dulu minta ngemis-ngemis, ketika ditagih malah marah. Ini yang merupakan keunikan. Ya, kenapa? Karena ya memang utang apa demikian. Ya, ketika mau mulai hutang itu sedih, ketika ditagih hutangnya dia marah. Ketika dia tagih hutangnya dia marah. Ini sudah wasiat Umar bin Khattab.
ya, dan terjadi. Nah, maka sekali lagi ya, yang menagih hutang juga demikian tentunya dengan adab ya, tidak di hadapan halayak umum ya, juga tidak di-share aibnya dia ya. Mungkin bagi dia berhutang itu aib bagi dia, maka jangan di floor di hadapan umum, juga hendaknya menagih dengan kata-kata yang bagus. Kenapa? Karena sebenarnya dia hutang kepada Anda dalam keadaan dia sedih, dalam keadaan dia nggak mampu. Sedihnya dia jangan ditambah sedih dengan adab kita mungkin yang kurang baik. Ya, cukup diingatkan saudaraku, saatnya Anda lunasi hutang Anda karena saya sedang butuh uang. Nah, karena saya sedang butuh uang. Nah, sampaikan pelan-pelan. Kalau dia marah itu urusan dia dan Anda bersabar. Ya, kalau dia nggak ada niat bayar, ini kezaliman. Dan tidak ada salahnya Anda naik ke meja hijau. Nggak ada salahnya. Dan Anda punya bukti-buktinya, punya saksinya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya, berdoa dan meminta wasilah kepada orang yang soleh, yang sudah meninggal. Tidak diperbolehkan. Nah, nggak boleh. Ya, bertawasul ya, melalui doa orang soleh itu kepada yang hidup saja. Orang hidup yang hadir di hadapan kita ataupun nggak hadir di hadapan kita. Yang hadir di hadapan kita minta doa. Yang nggak hadir di hadapan kita jangan dipanggil. Ya Syekh, ya Ustadz, ya Kiai, ya Gus, Fulan, tolong mudahkan saya bayar utang. Sedangkan dia nggak ada di hadapan kita. Yang diperbolehkan kalau dia telepon. Ini ada di zaman kita, nggak ada di zaman Nabi. Tolong doakan kami ya guru kami, atau si Fulan, Anda orang soleh, tolong doakan kami agar bisa melunasi hutang kami. Anda yang musafir, tolong doakan kami. Anda yang dalam keadaan terzalimi, tolong doakan kami. Tidak mengapa. Nah, dengan syarat tadi gak ada di hadapan kita, tapi ada komunikasi di zaman kita. Dihukumi dengan hukum hadir, dihukumi dengan hukumnya ada. Nah, berikutnya ada beberapa kisah orang saleh yang di akhir hayatnya tergelincir. Ada yang murtad di akhir hayatnya, ada yang di akhir hayatnya sujud kepada iblis. Waliyadzubillah. Mau nasihatnya Ustaz, apakah sebab dari tergelincirnya di akhir hayat? Di antaranya Anda doa kepada Allah untuk minta husnul khatimah. Kalau Anda minta husnul khatimah, ciri-ciri Anda adalah orang yang tabat, ya, kokoh, ya, istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting. Ya, selalu apa? Minta husnul khatimah. Minta apa? Husnul khatimah. Nah, sehingga apa? Biar enggak tergelincir. Juga minta istiqamah. Juga jangan lupa doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi li ta'atik. Itu penting agar hati kita selalu sabat. Dan ambillah sebab di antaranya berkumpullah dengan orang-orang yang saleh. Apalagi orang saleh dia berilmu. Ya, orang saleh dia berilmu. Jauhilah orang-orang yang jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, juga hadirilah kajian-kajian, ya, hadiri kajian-kajian untuk apa? Selalu menjadi pengingat bagi kita, nutrisi hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah jaga kita semua. Allah mudahkan kita untuk melunasi hutang-hutang kita. Nah, Allah juga jadikan kita orang-orang yang istiqamah. Kalau seseorang sudah ditakdirkan husnul khatimah, kalau seandainya dia meninggal, rumahnya ada pajangan foto-foto keluarga, bagaimana? Nah, barakallahu fikum. Terkadang pajangan foto ini di luar kemampuan Anda. Ya, Anda memajang foto Anda meninggal, ada yang meninggal di antara Anda, ya. Kemudian foto masih ada di rumahnya, ya. Kadang orang yang meninggal sudah amar ma'ruf wa nahi anil munkar dan dia nggak mampu karena apa? Karena tekanan keluarganya. Ya. Foto ini jangan dilepas. Kalau dilepas mending putus hubungan kita. Kalau dilepas keluar dari rumah ini, ya. Udah fattaqullah mastata'tum. Fattaqullah mastata'tum. Pajangan foto yang betul-betul dilarang adalah pajangan foto yang diagungkan, ya, yang dielu-elukan, yang sampai menyebabkan dia hulu, ya. Ini bahaya banget, ya. Bahkan bisa terjadi dalam kesyirikan. Bahkan awal mula terjadi kesyirikan karena mereka-mereka yang memajang foto. Atau di zaman dahulu patung, ya, dilukiskan patung sebagaimana terjadi pada kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, ya.
Nabi Nuh alaihissalam ketika disebutkan orang-orang soleh, 5 orang soleh dijadikan patung untuk mengingatkan mereka agar bisa soleh seperti mereka. Tapi iblis turun membisikkan bahwasannya patung ini dibikin untuk disembah. Biar doa kalian cepat terkabul sebagai perantara antara kalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa terjadi dalam kesyirikan. Nah, kemudian hati-hati juga rumah yang ada pajangan foto sebagaimana disebutkan Nabi SAW, ya la innal malaika la yadkhulu baitan fihi surah wal kalb. Sesungguhnya malaikat tidaklah masuk rumah yang di dalamnya ada gambar termasuk patung, foto dan anjing. Malaikat yang masuk di sini adalah malaikat rahmah. Adapun malaikat pencabut nyawa, adapun malaikat yang mencatat amalan tetap akan masuk. Walaupun ada foto tetap nyawa akan dicabut. Bukan berarti untuk mengusir malaikat maut dengan memasang banyak foto di rumah. Bukan. Nah, kemudian ada orang yang menjadi tulang punggung keluarga dan juga suka menolong orang atau memudahkan urusan orang. Tapi kenapa sering bencana dan kenapa wataknya keras? Ya, perlu dikoreksi kembali. Ya, untuk apa dia menolong orang? Ya, bisa jadi ya dia menolong orang karena ingin dilihat orang, dia orang baik. Ya, lihat, dan kita nggak diperintah oleh Allah untuk membuka dada orang tersebut. Apa sebenarnya yang ada pada hati orang ini? Nah, dia gampang nolong orang, ya Allah gampang. Tapi lihat, kita nggak tahu apa yang ada di dalam isi hatinya. Nah, juga di antaranya perlu diperhatikan karena dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan kekejian dan kemungkaran. Tapi kenapa ada orang rajin sholat 5 waktu, sholat rawatib, sholat duha, sholat malam rajin, tetapi dia masih suka berbuat maksiat. Hati dia masih keras, kaku, lisannya tajam, matanya juga lebih lancip daripada tombak. Ya, ucapannya menyakitkan hati, tangannya keringan, tangan mudah memukul orang dan tangannya mudah untuk melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui gadgetnya dia. Kenapa? Ya, perlu dievaluasi sholat dia. Sholatnya harusnya bisa mencegah perbuatan apa? Keji dan mungkar. Tapi ternyata dia rajin sholat, tapi masih keji dan mungkar. Berarti koreksi sholat dia. Apakah sholat dia ada unsur riya? Apakah sholat dia tidak khusyuk? Ya, apakah sholat dia ya hanya sebagai untuk memperindah kehidupan dia saja? Nah, perlu dikoreksi. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Nah, ini rahmani wa rahimakumullah jami'an. Watak keras ini, ya, di antaranya watak keras ini hendaknya diobati dengan cara apa? Sering bergaulah dengan orang-orang yang miskin, orang-orang yang lemah. Sering bergaul, pegang kepala anak-anak yatim, ya. Nah, biar nggak keras. Juga apa? Hadiri kajian-kajian tentang targhib wa tarhib yang disebutkan tentang surga dan neraka. Nah, kemudian seringlah baca Al-Quran. Hati keras walaupun kayak batu kalau ditetesin air akan lubang. Demikian hati keras kalau zikir kepada Allah dan induknya dari zikir adalah Al-Quran. Baca Al-Quran dengan maknanya akan menjadi lembut. Dan hati yang keras diobati dengan apa? Puasa ayyamul bid 3 hari dalam sebulan. Nabi bersabda, Saum ayyamid dahr yudhibu waghra as-sadar. Ya, puasa 3 hari dalam sebulan itu untuk menghilangkan penyakit dada, termasuk sombong, keras kepala, ya, hasad, iri, dengki. Nas'alullah al-afiyah. Semoga Allah jauhkan kita dari hal yang seperti demikian. Kemudian bagaimana jika seseorang pernah berbuat curang dalam satu perusahaan namun tidak ingat jumlah tepatnya? Seseorang tersebut ingin menghubungi owner perusahaan tersebut untuk mengganti uang perusahaannya. Namun bagaimana hukumnya jika tidak ingat jumlahnya? Ya, kalau terkait dengan harta, ambil jumlah yang lebih besar. Kalau Anda ragu jumlahnya berapa, ambil jumlah yang lebih besar. Ya, ambil jumlah yang lebih besar. Jangan ambil yang lebih kecil. Perkiraan Anda saja, perkiraan Anda paling kuat, ambil yang besar. Anda ragu-ragu berapa ini antara kecil besar, ambil angka yang besar, kembalikan. Itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Kalau Anda masih tahu perusahaannya. Nah,
Berikutnya, misalkan ada kasus pencurian. Ya, dia mencuri harta seseorang, ya, dan dia nggak tahu orangnya yang mana, alamatnya di mana, ya, nggak tahu sebelah mana, nggak tahu masih hidup atau mati, nggak tahu keluarganya di mana, maka hendaknya Anda berinfak, ya, senilai harta yang dulu pernah dicuri. Kalau ada yang pernah mengalami seperti ini, wallahu a'lam bishawab. Dan bagaimana cara tobatnya seorang pejabat yang mengambil uang rakyat? Nasallallahu al-afiyah. Ya, pejabat yang mengambil uang rakyat seperti demikian, hendaknya Anda berinfak kepada orang yang membutuhkan, ya, kepada orang yang punya utang, ya, kepada orang fakir miskin, infaklah sejumlah Anda pernah mengambil harta tersebut dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana jika di dalam rumah ada mainan anak-anak seperti mainan dinosaurus? Kalau bisa kepalanya dihilangin, ya. Kepalanya dihilangin atau ditutup kepalanya, wallahu a'lam bishawab. Nah, bagaimana jika di dalam rumah tapi tidak dipajang namun tergeletak di lantai? Tergeletak di lantai, disimpan, kalau bisa disimpan alhamdulillah. Kalau bisa disimpan alhamdulillah. Apakah malaikat rahmat tidak akan masuk? Iya, termasuk patung, tirai ada gambarnya, makhluk, ya, foto dipajang, ini malaikat nggak masuk. Termasuk kursi-kursi itu ada ukiran-ukiran burung, raja wali dan lain sebagainya juga termasuk. Maka penggal aja kepalanya, jangan kursinya dibuang, kepalanya hewan tadi aja dipenggal. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Sambil nunggu pertanyaan yang lainnya. Baik, alhamdulillah, sepertinya itu saja yang bisa kami sampaikan. Ya, harap dimaklumi jika ada salahnya dari kami karena keterbatasan ilmu kami. Ya, jika ada benar-benarnya ada Allah semata. Ya, dan jika ada salah ucap dari saya harap dimaklumi. Ya, dan sekali lagi semoga Allah mudahkan orang-orang saudara kita untuk melunasi utangnya. Allah mudahkan kita untuk melunasi utang kita jika kita punya utang. Dan semoga Allah jadikan kita orang-orang yang istiqamah di atas al-haq, orang-orang yang mendapatkan husnul khatimah, ya, dan dijauhkan dari segala sesuatu yang menggelincirkan diri kita. Semoga Allah kokohkan kita selalu sampai ajal menjemput kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah ibadah ila Allah dengan tauhid sampai al-yaqin, ajal menjemput kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.